Jadi tempat favorit lu di sini apa sih? Lu suka pantai, lu suka mountain, gunung, atau lu suka kotanya, atau memang ada tempat menarik kayak marketnya atau taman? Ada nggak nama tempat favorit lu di Sydney? Kalau di Sydney itu ada sih beberapa tempat yang kayak misalnya yang bisa bikin lu relax, kayak Blue Mountain. Blue Mountain guys. Mesti pergi ke Three Sister-nya. Three Sister-nya. Terus habis itu apa lagi tuh ya? Watson's Aku Bay. lupa. Pantainya tuh sebenarnya sih Bondi. banyak, lumayan banyak ya. Banyak banget tadi tuh, banyak dekat ya. banget guys. Terus, Bukan dekat sih, sebenarnya bisa dilalui dan diakses oleh transportasi umum. Jadi kita nggak perlu liburan jauh-jauh. Jadi kalau mau ke pantai kapanpun lo bisa gitu. ya kayak pergi ke Kuci juga bagus. Kuci, Coastal Marubra Walk-nya, juga Coastal Walk-nya dia punya Marubra Beach-nya juga bagus. Terus di Bondi juga bagus, cuman aku nggak suka dia orangnya terlalu crowded aja sih. Maksudnya Karena terlalu udah terkenal ya tempatnya. Iya, udah terlalu terkenal. Jadi aku tuh carinya yang lebih agak relax aja, kayak Marubra Beach ya. itu oke. Kuji Beach juga oke juga. Gue suka sih. Jadi kayak maksudnya kita masih bisa menikmati pantai, tapi kita masih bisa relax. Bener. Kayak gimana gitu loh. Iya. Kayak relax kita. Dan pantainya itu pasirnya putih. Benar-benar putih. Terus udah gitu kita Banyak. bisa ngeliatin kayak, bisa lu imagine kayak kita ngeliatin langsung lautnya yang biru, terus habis itu langitnya biru juga. Ya kayak gitulah. Yang nggak Bener, bakal ya. kayak nggak bakal bisa lu lupakan. Iya, gue setuju sih, gue setuju. Terus untuk Sydney sendiri gitu kan, ngelihat pandemik situasi seperti ini, apa yang lu rasain? Apakah lu cukup beruntung tinggal di Australia kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain saat ini? Sebenarnya ini Kondisi terrefleksi ke diri sendiri ya sebenarnya ya. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain, Iya. tapi ini merefleksikan diri sendiri. Sebagai contoh, kayak di Australia sekarang kondisinya tuh udah mulai membaik ya kalau aku lihat, karena kebanyakan orang lebih banyak disiplinnya, terus lebih taat sama aturan. Iya. Kayak sebenarnya ini terrefleksi ke diri sendiri. Kalau misalnya dari diri sendiri nggak maksudnya nggak disiplin, ikutin aturan, Iya. bagaimana Iya. kayak misalnya kita bisa lebih baik lagi. Iya. Karena pemerintah juga kan udah menutup border internasional itu sejak Maret 2020 tahun Iya. lalu gitu. Jadi sampai sekarang tuh kita kayak di dalam karantina gitu ya. Tapi Yang dimana at least ya membuahkan hasil. membuahkan hasil benar. Sekarang Scott itu Morrison keren. sekarang itu kayak kita tuh lebih, meskipun governmentnya kayak setengah hati untuk mau membuka lifted dia punya restrictionnya, Benar, iya. at least ekonominya dia di dalam negerinya itu berjalan Bener sih. itu Iya. sebenarnya dia udah oke lah ya, maksudnya Bukan oke banget sampai kita tuh kayak lupa bukan ke pandemik COVID lagi gitu ya nggak sih? Cuman yang paling masih ada restriction yang masih belum di lifted itu kayak kita ke transportasi masih harus Pakai masker tetap, pakai masker iya. ya, tetap ya, itu social distancing. Iya. Cuman untuk ekonominya sih bagus ya, Bagus karena banget. di sini tuh kita udah bisa keluar lagi, kita bisa hangout lagi. Iya. Itu sih yang bagus sih Iya, sebenarnya. dan Kalau udah- misalnya di compare sama di Negara Indo atau negara lain. Iya, negara itu lain kayak di COVID-nya, Eropa, Amerika ya, itu masih tetap struggle ya. Iya, masih tetap struggle. Aduh, kayak masih belum bisa enjoy untuk kemana-mana, Masih kayak belum masih bisa. diketatin, kayak banget. ya, itu Iya. perjuangannya masih Banget, ya. Kadang- masih panjang lah. Iya, kadang orang-orang yang ngelihat Instagram gue atau sosial media gue kadang beneran lo seriusan kok banyak orang gitu di public area, terus event-event pribadi juga kayak birthday party kayak gitu-gitu tuh emang nggak ada aturannya kayak gitu-gitu. Jadi Nggak, gue bilang sebenarnya kita
udah melewati iya, itu. udah melewati masa-masa sulit itu lah. Iya, udah melewati. Jadi aturan di pemerintah Australia itu untuk ke fase yang sekarang itu kita secara bertahap. Jadi kayak pertama dibuka hanya untuk 5 orang. Ntar melihat situasi kondisi oke ditambah jumlahnya, misalnya kayak gitu guys. Jadi nggak sekaligus. Cuman Iya. orang melihatnya kayak cepat, tapi memang kerjasama dengan pemerintah dan Iya, kita sendiri sebenarnya itu dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Iya. Saya sih bukan menyalahkan orang lain, Benar. tapi sebenarnya itu merefleksikan dari diri kita sendiri. Benar. Apakah kita mau bekerja sama dengan pemerintah Iya. atau kita mau melanggar aturan, itu Iya, dari masing-masing sih sebenarnya. benar. Masing-masing. Tapi di balik yang waktu pandemik itu sebenarnya kita tuh ada susahnya, kayak kita pergi ke supermarket aja pun juga dibatasin limitnya. iya, Itu kayak kita nggak bisa salahkan company-nya, kayak semacam supermarket di sini kayak Woolies atau Coles, itu kalau mereka nggak taatin peraturan itu mereka pun Kena juga fine, dapatkan kena- fine. iya, Kayak mereka kena masih harus denda bayar gitu. kalau nggak salah sekitar 5.000 5.000 tuh 50 juta ya guys. 5.000 Australian Iya. dollars karena untuk melanggar fine itu, karena Betul. untuk pertama kapasitasnya itu udah dihitung kayak kita itu masih harus ada social distancing-nya kayak Betul, at least betul. 1.5 meters. Ya, 1.5 meter. Jadi ya. kalau misalnya kita terlalu crowded, itu company supermarket itu masih harus bayar pemerintah itulah. Iya, jangankan company, kita juga kalau misalnya melanggar di public area gitu Kita kalau dengan salah juga bayar. Udah bayar 1.000 ya kalau salah. 1.000 atau 2.000 aku lupa. untuk individual 1.000 Ya, kayaknya. aku lupa antara 1.000 atau 2.000 gitu. Antara Kita masih 10 harus bayar juta juga. sampai Ah. 20 juta per Antara orang. itu. Iya. Jadi mau nggak mau daripada gitu kita melanggar. Nah sekarang kalau misalnya kita nggak pakai masker di transportasi umum, kita kena denda, kena Itu fine sekitar fine $200 $200 ya, 2 juta $200. gitu, 2 juta per orang, dan mau Per nggak kepala mau ya, itu per per kepala kepala. ya. Jadi apa yang kalian lihat ini memang aturan di pemerintah Australia itu, di negara Australia itu benar-benar melakukannya secara bertahap sehingga kita bisa mendapatkan fase yang memang sekarang ini jauh luar biasa kehidupannya. Iya, tapi sebenarnya di balik pemerintah itu memberikan restriction seperti itu membuat kita kehidupan yang lebih baik, ngerti nggak sih? Iya, nah Maksudnya itu balik kayak- lagi ke disiplin. Iya, disiplin. Itu guys, balik-baliknya ke disiplin. disiplin. Jadi balik-baliknya ke diri kita sendiri. Benar. Kalau kalian udah terbiasa disiplin dari kecil, udah terbiasa, ya udah nggak ada beban. Nggak ada gitu ya beban, nggak sih? iya, Nggak ada itu beban. benar, itu Benar betul banget. sekali. Sebenarnya disiplin itu masih harus ditanam sih. Sebenarnya. Iya. Nah, ngomong-ngomong, lu kan gue dengar kan katanya bakal meninggalkan Australia ya bulan depan. Kenapa? Coba terangkan ke gue. Nggak make sense nih di otak gue. Lu udah kelihatan enjoy life in Australia, and then you decide untuk kembali ke Indonesia. Kenapa? Apa lu mau bangun negara Indonesia dengan ilmu-ilmu yang lu dapat di Australia untuk lu terapkan apa yang lu dapat selama lu di sini itu di Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang baik, atau gimana sih? Apa rencana lo? Sebenarnya aku ada rencana sih sebenarnya. Iya. Cuman kan karena udah ada planning Oke. ya, jadi aku tak bisa maksudnya mengganggu-gugat planning aku. Cie, mantep ya Bo kalau udah ada Jadi, planning ya. Like I said, like my chef always like time to shine. Oke, so itulah jalan aku gitu loh. Maksudnya aku nggak bisa cuma itu aja. Iya, benar-benar. Sebenarnya manusia itu bisa berkembang lebih lagi. Jadi Iya. kita ya belajar untuk upgrade your skills lah. Iya. Maksudnya kita bukan cuma hanya di satu titik aja. Kita mesti harus banyak belajar. Kan nggak mungkin kita cuman dari belajar itu kita cuman jadi staff aja. Betul. Dari staff itu mungkin kita punya pengalaman yang banyak, Iya. bisa jadi kayak entrepreneur atau kamu Benar. buka usaha sendiri. Benar. Dari itulah sebenarnya. Iya sih. Banyak peluang Iya, sebenarnya. tapi kan sayang banget gitu kalau lu udah di titik di studi yang memang mengarahkan lu untuk bisa jadi penduduk tetap di sini. Mungkin kalau lu balik ke Indo terus udah gitu sorry itu saya misalnya
tidak sesuai, terbalik lagi ke sini, ada nggak sih kemungkinan kayak gitu? Enggak lah. Enggak lah. Sebenarnya Jadi udah final iya, decision ya. udah final decision aku. Oke. Dan planning aku mesti harus aku jalankan. Tapi happy kan? Happy. Iya. Keren. Terus, Itu yang penting guys. Ya intinya gitulah. Manusia itu sebenarnya bisa belajar lebih banyak, Bener. lebih bagus. Karena kita bukan cuma hanya di satu tempat saja berdiri gitu. Maksudnya kamu bisa upgrade your skill. Iya, iya. Well, nggak apa-apa juga karena memang setiap orang kan punya cita-cita masing-masing gitu ya, punya harapan masing-masing. Mungkin Antonius Salim Iya betul sekali. Masih kayak masing-masing orang itu sebenarnya pathway-nya itu ada Jalannya itu memang masing-masing ada. Iya, gitu loh. masing-masing, benar. Tergantung kamu orangnya adventure-nya kemana. betul. Itu- betul. Ya dari dalam hati yang paling dalam. Cie. Kalau misalnya kamu emang passionnya kamu jadi chef atau mau jadi bos atau mau jadi apa, Entrepreneur Ah, ya. itu kamu ambil pengalaman di sini lebih bagus karena di sini tuh pengalaman yang nggak bakal kamu lupakan, nggak bakal ada di dalam pelajaran dari SD sampai kuliah. Tidak ada, itu tidak ada. Iya, Yang iya. ada cuman di sini tuh kamu bisa kerja, ngelihat situasi, pengalaman kamu ambil. Dari situlah kamu bisa berkembang. Nah, ngomong-ngomong nih ya, gue pengen minta penilaian lo sendiri. Karena kan kita ketemu di tempat, maksudnya di sekolah lo sekarang ya. Kita ketemu tuh gitu, karena gue kerja di sekolah lo yang sekarang ini. Lo nilai gue kayak gimana orangnya? Aku lihatnya, Cepat aku dong. lihatnya pertama kali. Iya. Ini serem banget ya, orangnya serius banget. namanya ngerjain sesuatu. Gak pernah senyum gitu. Kalau misalnya kita baru kenal deket gitu, baru ketawaan gitu loh. Ya, iya, Oh, soalnya- orangnya have fun gitu. Pas pertama kali aku sekolah datang gitu ya, ngelihat pertama kali aku apply sekolah ini, terus aku ke student service kayaknya, ih ini orang jutek sekali gitu loh. Kayak serius banget gitu, nggak kayak misalnya nggak lain dari yang lain, kayak misalnya kayak dulu yang maksudnya yang kepala sekolah yang sekarang itu kalau ketemu student pasti always smile. Aku nggak tahu kenapa tapi aku jadi terbawa enjoy-nya dia gitu loh, kayak misalnya ih datang smile tuh kayaknya happy gitu loh, kayak hati kayak lega sekali gitu, kayak berasa freedom sekali gitu loh. Iya. Itu yang pertama kali aku rasakan. Oh jadi kayak pertama kayak dia selalu smile, kita juga ikutan smile gitu. Gak Iya, mungkin iya, dong kalau misalnya kepala sekolah smile, kita tiba-tiba cembetut, kayak aneh gitu loh. Jadi waktu awal-awal tuh memang gue hektik banget dengan kerjaan gue, yang Aku benar-benar nggak tahu ya, itu tidak pas- terbiasa gitu. Mungkin Setelah pas gue dia lagi beradaptasi, enggak, mungkin pas aku datang mungkin situasi lagi enggak Mungkin, iya, mungkin benar. dia lagi sibuk sama kerjaan dia, pas aku lagi datang aku jadi kayak ih kok serem Terimbas banget ya, ya, gitu. kayak terimbas gitu loh maksudnya. Jadi mungkin in the not right timing gitu loh Not maksudnya. right timing. Mungkin itu Iya bisa sih. terjadi juga. karena Jadi- memang hektik banget kerjaan gue. Gue duduk di depan gitu ya, ngangkat telepon, terus inquiry dari orang Iya, sini, iya. balas email, Biasanya segala mungkin macam. Jadi itu kali kayak, ya, aduh, jadi kayak headache banget ya, jadi gitu. kayak kita nggak bisa menyalahkan orang. Mungkin kita lagi in not right timing, bisa juga, Iya. atau mungkin dia lagi ada situasi yang mungkin kurang menyenangkan atau apa. Saya kurang tahu, tapi yang pasti pas kita udah lama-lama berinteraksi, oh kita tahu orangnya seperti ini, have fun gitu loh. Dulu aku waktu nggak kenal sama peer ini, aduh serem banget gitu loh, mau deket pun juga takut. Thank you loh atas kejujurannya ya nggak sih? Enggak lah, aku ini sebenarnya di reviewnya kan jujur. Apa maksudnya thank you banget ada atas kejujuran Anda. Jadinya gue juga tahu ya emang sebetulnya ya kerjaan gue hektik banget. Jadi kalau misalnya terutama kalau di sini itu kalau kita kenal satu sama lain sama negaranya itu udah kayak automatically kita tuh suka ngomong bahasa kita sendiri kan. Iya. Sedangkan di lingkungan kerja, lingkungan sekolah Mesti dimanapun harus pakai mereka bahasa tuh Inggris harus loh. pakai bahasa Inggris. Jadi kasarnya gue tuh harus in the middle of harus friendly sama mereka gitu Tapi ya. at least Tapi mesti at least- harus ngomong Inggris lah. Cuman Tetapi harus wajib ngomong bahasa Inggris. ya. Jadi kayak kadang
Kadang dia nih ya, kalau ngomong bahasa Indonesia tuh keras kenceng. Gue bilang sampai lupa kalau misalnya kita lagi di negara orang gitu loh, saking abis gue bilang, hepannya, gue jadi kita bilang- lupa segalanya. gue bilang lu jangan kenceng-kenceng gitu, ntar gue yang kena dampak gitu nggak. Anyway, jadinya itulah, jadi yang namanya kita kalau udah ketemu sama orang yang dari negara yang sama gitu, udah naturally tuh kita udah ngomongnya bahasa kita gitu, dan excitednya itu kan yang luar biasa. Nah itulah yang memang sedikit banyaknya gue harus belajar untuk mengontrol itu. Kadang kita juga kayak kalau ngomong bahasa Inggris lihat-lihat dulu lah ya, ngomong bahasa Indonesia lihat-lihat dulu lah ya, kayak gitulah pokoknya. Terus yang paling unik itu aku di sini bukan rasis ya, tapi aku cuman bilang kalau misalnya aku tuh kalau ngomong sama orang Filipin lebih klep aja gitu loh, karena some of kayak bahasa kita itu kayak ada yang klep sama dia bisa ngerti gitu loh. Iya. Jadi kita tuh kayak fun banget ketemu mereka. Masa? Oh jadi dari negara mana yang lu ngerasa klop selain Filipina untuk beradaptasi dengan orang-orang di sini? Sebenarnya orang lokal sini juga enak sih, orangnya have fun, lebih terbuka. Terus kalau misalnya kita ada masalah apa, kalau kayak curcol gitu ya, kayak curhat gitu, Iya. dia pasti ada kayak memberikan solusi gitu loh. Itu yang bikin, wih gila, yang bikin hati aku terbuka. Oke. Itu beda. Kalau misalnya di Indo kayak aku nggak tahu ya, aku masih kurang tahu kalau yang di Indo. Cuman kalau di sini aku belajarnya dari situ sih. Sebenarnya orang di sini tuh kayak open minded lah. Open minded satu, dan yang gue suka di sini tuh sama stranger aja kita suka greetings kan. Iya, Kayak hai apa kabar, itu tuh udah normal. Kayak hi how are you, how's going, kayak gitu tuh udah normal, karena buat mereka itu udah kayak awal percakapan untuk menjalin apa ya, menjalin keramah tamahan. Kalau kata orang Sunda sih someah ya. Iya, ramah kayak gitu. welcome gitu lah, kayak orangnya gitu, welcome iya, lah, lebih gitu. lebih friendly Lebih gitu. friendly, dan mereka tuh paling suka sama orang yang bukan banyak ngomong ya, tapi karena memang mereka suka ngomong sosial gitu loh, maksudnya sociable, ya sociable. Tapi kan bedanya sama beda ya, beberapa- beda bukan yang kayak beda sama yang apa sih namanya, aku lupa. beda sama orang-orang Indonesia yang memang kalau kita ramah tuh kadang kita gunakan gestur badan kita kayak ya kayak gitu tanpa ngomong banyak gitu. Nah kalau orang sini tuh mereka lebih appreciate dengan tutur kata kita. Iya, Iya. itu betul banget, itu betul Tutur kata banget. kita daripada kita cuman senyum terus gestur kita baik, tapi mereka tuh kayak what's going on, kenapa lo gitu. Gue nanya, Dia gue nggak ngerti gitu. Iya. Sebenarnya itu ada kayak gimana ya, termasuk kultur juga gitu Culture, loh. iya. Culture-nya kita kan selalu banyak pakai gesturnya. Bener, kayak Gitu. gitu-gitu. Wah seru banget guys ngomong sama Antonius Salim ini gitu, dan kita tuh udah nggak kerasa udah hampir sejaman lebih gitu ya ngobrol sama Antonius. Udah banyak hal yang kita bisa petik dari ceritaan dia gitu, pengalaman dia yang lumayan banyak dari 2013 sampai 2021 ini beliau masih ada di sini, tinggal 1 bulan lagi loh stay di Sydney, dan setelah itu terbang pulang ke Indonesia. Semoga segala cita-cita dan harapan dan semuanya berjalan lancar ya. Iya, amin. Semoga apa yang diharapkan terwujud. Kita bantu support dan doa untuk keberhasilan dia. Semoga apa yang dia dapat di sini itu membuahkan hasil. Siapa tahu kalau kalian teman dekatnya, orang-orang yang dikenal dan di sekelilingnya gitu bisa mendapatkan hal yang positif dari perjalanan hidup Antonius selama di Australia. Gitu guys. Thank you loh udah mau share ke audiens gue gitu. Thank you juga lah sama Phil yang mau interaksi lagi. Gue yang minta dia malah. Oke, mungkin kita bisa closing aja, dan kalian kalau misalnya mau keep in touch bisa di follow Instagram kita masing-masing, nanti aku kasih di bawah. So jangan lupa like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching, and I'll see you in next video. Terima kasih banyak.